Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga Baik, semua sehat selalu. Amin, amin. amin. Banyak sekali pertanyaan mengenai nasionalisme dan profesionalisme STY, di mana Indonesia yang dilatih oleh STY akan menghadapi Korea Selatan yang notabene adalah negara asal dari STY itu sendiri. Bro Iya, Ipung, betul. ini perlu nggak sih diperdebatkan antara profesionalisme dan nasionalisme? Sebetulnya gini, kalau di dunia profesional sekarang, di dunia olahraga terutama, itu hal yang demikian sudah hal yang lumrah ya ketika seorang pelatih atau seorang pemain yang dulu pernah katakanlah tinggal di satu negara dan hampir nyaris jadi warga negara-negara tersebut, tapi kemudian bermain bahkan harus berhadapan dengan negara yang dimaksud. Itu kan tidak menjadi hal yang ini ya aneh lagi dalam dalam percaturan sepak bola maupun percaturan olahraga di seluruh dunia. Mhm, Kita ingat bahwa mungkin kalau kita merujuk pada olahraga lain seperti misalkan bulu tangkis gitu ya, mhm, di mana kan kalau di bulu tangkis ini memang ada satu tren yang kelihatan belakangan ini bahwa pelatih-pelatih Indonesia itu adalah pelatih-pelatih yang sangat diminati oleh negara-negara lain. Bahkan negara-negara kuat dari bulu tangkis pun juga memilih Indonesia, pelatihnya asal dari pelatihnya itu dari Indonesia. Kita mhm. ingat bagaimana ada sosok seperti Hendrawan. Hendrawan bahkan pegang Lee Chong Wei. Itu Lee Chong Wei seorang pebulu tangkis tunggal putra Malaysia yang begitu hebat dan selalu menjadi kebanggaannya Malaysia. Tapi dia kan selama bertahun-tahun dipegang oleh Hendrawan. Dan Hmm. dalam beberapa kali pertandingan dan sering kali dalam pertandingan, ya Lee Chong Wei ini asuhannya Hendrawan harus ketemu dengan misalkan Anthony Ginting atau Jonathan Christie dan itu nggak ada masalah. Mhm. Dan publik bulu tangkis Indonesia pun juga tidak mempermasalahkan hal yang demikian gitu loh. Mhm. Jadi Mhm. ini kan sebetulnya kalau kemudian berusaha ditarik-tarik bagaimana kondisinya ST, saya pikir ini bukan sesuatu yang aneh dan bukan sesuatu yang mesti dipersoalkan lagi di dunia profesional. Karena saya sih masih meyakini bahwa seorang STY adalah orang yang benar-benar profesional dalam hal ini Mhm. ya Mhm. ketika dia mendapatkan berbagai fasilitas, ketika dia juga banyak disupport oleh bukan saja oleh Federasi Sepak Bola, dia disupport juga oleh para pemain dan dia disupport oleh juga masyarakat sepak bola nasional. Mhm. Bahkan kalau kita lihat mungkin ini adalah pelatih asing yang paling mendapat tempat di hati para fans ini ya sepak bola nasional Ya. itu ada di STY. Jadi hal-hal yang demikian bisa saja juga kemudian menjadi bahan pertimbangan bagaimana STY akan mengeluarkan energinya, akan mengeluarkan knowledge-nya, akan mengeluarkan pengalamannya, walaupun dia harus menghadapi tanah kelahirannya. Karena Hmm. tentu STY pun sebagai pribadi ingin mendapatkan apresiasi lebih dari hanya Hmm. sekedar timnas yang dia asuh hanya masuk ke dalam fase perempat final. Ya. Dia punya ambisi-ambisi pribadi. Ambisi pribadi dia bahkan targetnya dari PSSI masuk masuk perempat final, tapi dia secara pribadi menargetkan dirinya sendiri untuk masuk semifinal, gitu Hmm. loh. Mhm. Nah, ini kan adalah sebuah gambaran bahwa STY bukan pelatih yang gampang berpuas diri juga. Hmm. Dia ingin juga mendapatkan apresiasi lebih. Dia ingin juga men-challenge dirinya bahwa ketika dia bisa membangun sebuah kekuatan timnas dari nol, katakanlah ya, kemudian dia bentuk dengan susah payah, dengan segala macam apa namanya problematik dengan segala macam pencapaian yang fluktuatif sampai pada akhirnya dia sampai di tahap ini tentu dia juga akan merasa bahwa pencapaiannya masih bisa ditingkatkan. Ada potensi untuk mendapatkan lebih gitu loh, Bro. Ya, ya. Ditambah lagi bahwa pemain-pemain yang dibawa Sintayong ini adalah tergolong muda ya. Bahkan pasukan Sintayong ini Iya, adalah yang termuda di ajang Piala Asia U23 ini. iya betul. Karena begini, ketika STY juga kemudian menandatangani kontrak dengan PSSI, dia tentu kan dibebani oleh target-target juga. Mhm. Tentu PSSI sebagai induk organisasi tidak ingin
hanya sekedar mengontrak pelatih asing, Hmm. tapi tidak tahu arah dan tujuannya mau ngapain gitu loh. Hmm. Nah, tentu STY melihat bahwa target-target yang dibebankan ke dia adalah A, B, C dan segala macam. Dia juga ketika melihat apa calon pemain-pemain yang akan dia bina, dia juga akan apa ya punya standarnya sendiri gitu loh. Hmm. Dan dia juga membawa filosofi sepak bolanya sendiri, pengetahuannya, pengalamannya dan segala macam. Hmm. Makanya ketika dia mengambil pemain-pemain Indonesia yang akan menjadi tulang punggung timnas, itu adalah dia berpikir bagaimana dia bisa membentuk semuanya dengan filosofi yang dia inginkan yang belum terkontaminasi oleh filosofi dan doktrin-doktrin sepak bola dari si pihak manapun gitu loh. Hmm. Katakanlah seperti itu. Artinya dia ingin mendapatkan sebuah kertas putih gitu. Dengan Jadi dia. kertas putih dia bebas punya mau menulis apa aja di kertas putih itu dia lebih punya kebebasan gitu loh. Karena begini, ternyata kalau saya perhatikan kenapa kebijakan dari STY berani mengambil apa ya keinginan untuk potong generasi, karena dia melihat bahwa generasi-generasi sepak bola Indonesia yang saat itu sudah matang di level usia 25 sampai ke atas, dia melihat bahwa mereka terkontaminasi oleh doktrin sepak bola yang salah, yang sudah ketinggalan zaman, gitu loh. Hmm. Karena yang dituntut oleh sepak bola sekarang adalah sepak bola yang begitu pintar dalam membaca reading the game ya, Hmm. membaca arah pertandingan. Kalau dulu mungkin kita pernah melihat, ini nih sebagai ilustrasi aja ya. Hmm. Kita pernah punya pemain hebat. Pemain itu ada di posisi sayap kiri, sayap kanan. Hmm. Kemudian dia saking hebatnya dia juga jadi pemain abroad di Liga Malaysia. Di Liga Malaysia pun dia moncer. Hmm. Cuma sayangnya pemain ini ketika harus bermain dengan gaya sepak bola modern yang menuntut setiap pemain punya tanggung jawab terhadap keseluruhan permainan, bukan hanya dia punya tanggung jawab terhadap posisinya, pemain ini tidak terpakai. Hmm. Kalau dulu mungkin dengan kita melihat memang dalam posisi sepak bola itu ada posisi kiper, pemain Hmm. belakang, pemain tengah dan pemain depan. Hmm. Nah, kalau kalau di sepak bola konvensional atau di sepak bola zaman dulu lah katakanlah ya, Hmm. ketika pemain mulai mempunyai awareness terhadap potensi bahaya, itu setelah pemain lawan masuk ke daerah pertahanannya, Hmm. baru awareness itu muncul. Ini kan berbeda dengan persepak bolaan sekarang. Kalau persepak bolaan sekarang, ketika kiper memegang bola, di situ sudah ada potensi bahaya karena build up serangan bisa dilakukan oleh kiper dari mulai back. Hmm. Makanya kemudian muncul permainan-permainan high pressing, kemudian bagaimana menerapkan pola ini ya pertahanan yang lebih tinggi, lebih ke depan. Hmm. Jangan apa memainkan pola permainan yang terlalu dalam, kemudian pergerakan pemain yang juga begitu apa lebih cair dan posisi-posisi pemain tidak mencerminkan gaya permainannya ini ya yang harus lakukan seperti itu gitu loh. Sebagai Hmm. contoh, misalkan dia sebagai penyerang, dia hanya punya tanggung jawab sebagai penyerang, tidak gitu loh. Hmm. Karena dia juga harus dilengkapi dengan apa kemampuan lain, seni untuk mulai bertahan. Bertahan dalam hal ini bukan hanya pemain ketika melakukan tackling, ketika pemain melakukan body charge, ketika pemain melakukan double apa duel di udara, bukan itu yang dimaksud Hmm. dengan seni bertahan. Seni bertahan adalah ketika pemain punya awareness, ketika pemain juga melihat apa namanya kemampuan untuk membaca permainan, bagaimana dia melihat bahwa ada potensi-potensi bahaya dari posisi-posisi yang bisa dieksploitasi oleh pemain lawan. Hmm. Hmm. Tuh, gitu loh. Kita Jadi. contohkan bagaimana bagaimana Lionel Messi ya. Hmm. Lionel Messi juga kan bukan pemain yang besar. Tapi dia bagaimana dia bisa juga jadi pemain bertahan ketika dia hanya membayangi atau menutup ruang gerak dari pemain lawan. Bukan dia men-tackle lawan, bukan dia mencas apa body charging lawan, bukan itu gitu loh, Bro. Ya, ya. Jadi Hmm. memang sekarang ini berbeda ya. Kalau Hmm. dulu mungkin lebih kepada spesialisasi ya. Wah, saya Ya, spesialisasi betul. di
sayap kanan gitu. Udah di situ aja. Kalau sekarang kayaknya enggak ya. Contoh yang terakhir adalah ketika Elkan Bagot yang kita anggap sebagai pemain belakang ternyata bisa dijadikan striker. Betul. Ya, artinya versatil atau fleksibilitas terhadap posisi dan kemampuan pemain untuk membaca arah permainan itu yang lebih diutamakan. Bukan Hmm. pada dia jago sebagai back, dia jago sebagai gelandang, dia jago sebagai striker. Enggak, gitu loh. Hmm. Yang dibutuhkan adalah bagaimana pemain ini punya ini tanggung jawab yang dia tanggung ketika pemain dia harus bertahan, dia Hmm. bertahan. Hmm. Ketika dia Terlepas harus dimanapun menyerang, dia berada gitu ya. iya. Sebagai contoh, lihat pertandingan Indonesia lawan Yordania. Hmm. Kok bisa-bisanya dalam sebuah open play, Rizky Ridho ada di depan gawangnya Yordania dan dia bisa memberikan passing kepada Witan dan jadi gol yang sangat cantik. Ini kan tidak terpikirkan dulu gitu loh. Hmm. Nah, memang makanya di situ yang dibutuhkan adalah pemain-pemain ini punya awareness terhadap pemanfaatan ruang ketika mereka bertahan maupun ketika mereka harus menyerang gitu loh, Bro. Hmm. Dimanapun posisinya, mereka harus siap dengan opportunity semacam itu. Oke. Oke, jadi saya sekarang paham ya kenapa Hmm. ketika STY tetap tidak merekrut salah satu pemain di Liga 1 yang moncer gitu ya, golnya banyak Ya, gitu, ya, tapi tetap nggak dipakai gitu karena mungkin salah satunya itu ya, daripada iya, memainkan satu orang yang bisanya cuma di situ saja dan tidak di tempat yang lain, mendingan pakai orang lain yang dia bisa bermain di banyak posisi. Mungkin itu pilihannya ya, bro. betul, betul. Saya pikir begitu ya. Artinya bermain di dalam posisi bukan berarti dia hebat di semua posisi, Mhm. tapi dia memahami fungsi dia ada di posisi tersebut tuh harus ngapain. Itu Hmm. yang paling penting. Hmm. Jadi memang kita tidak mungkin bisa berharap bahwa ada satu pemain yang bisa bermain di semua posisi dengan baik. Ya. Tapi paling tidak yang dibutuhkan adalah pemain ketika ditempatkan di posisi tersebut, dia harus Mhm. paham, dia harus Mhm. ngapain di posisi tersebut. Gitu Hmm. loh. Ya, ya. Hmm. Oke, bro. Balik lagi ke soal Mm-mm. profesionalisme dan nasionalisme. Kita Ya, dulu juga punya pemain Indonesia, pemain bulu tangkis ya, yang masih ya, muda di Indonesia, tapi terus menjadi warga negara asing. Dan dia juga iya, bermain sebagai negara asing tuh, cewek. iya, betul. Ada memang yang pindah ke Belanda waktu itu di masa-masa dia produktif lagi. Iya, Dan betul. dia eh, membawa pengaruh juga terhadap perkembangan perbulu tangkisan di Eropa tersebut gitu loh. Hmm. Mhm. Jadi jangan jangan apa ya kemudian kita melihat bahwa ini akan mengurangi atau menggerus menggerus kemampuan kita sendiri, tidak. Mhm. Tapi kita harus melihat pada efek positifnya bahwa Mhm. permainan dalam hal ini kita melihat pada konteksnya dari bulu tangkis ya. Eh, jadi bulu tangkis itu semakin rata dalam persebaran kekuatan saat-saat ini ya. Mhm. Nah, itu juga yang kemudian diharapkan oleh FIFA, oleh AFC. Makanya kemudian saluran atau birokrasi mengenai pemain-pemain yang berasal dari diaspora itu kan dibuka Hmm. dari sejak lama oleh FIFA. Biar sebaran kualitas itu lebih merata dari semua konfederasi sepak bola yang ada di dunia gitu loh, Bro. Ya. Dan kemarin kita sudah bahas ya bahwa kemerataan di Piala Asia U23 ini udah mulai kelihatan ya, bro ya. Udah kelihatan. Ya. Bagaimana Asia Tenggara tuh sama Asia Timur sama, ada dua di perempat final gitu loh. Ya, Cuma bedanya di Asia Timur Jepang sama Belanda, di Asia Tenggara Indonesia dengan Vietnam Vietnam. gitu loh. Ya. Yang kita Eh, harus buktikan juga di semifinal, bisa nggak masuk ke semifinal? Sebenarnya kan Vietnam udah ah, pernah kan masuk semifinal. Pernah, Vietnam kan pernah bahkan sampai final di 2018 Ya. dengan Pak Mhm. Hang Seo ya. Jadi kalau melihat ya apa yang dilakukan oleh Vietnam di 2018, mereka toh bisa mencapai final gitu loh. Tentu ini pun juga pasti ya harapan dari masyarakat kita, ekspektasinya juga kita bisa mencapai level yang sama. Mhm. Mengingat ya satu satu hal yang sangat menjadi apa ya kekuatan kita ya, Mhm. bargaining power kita ketika kita harus dibandingkan dengan timnas lain. Ya. Pemain kita rata-rata itu adalah pemain senior sebetulnya gitu loh.
Iya benar-benar sih. Ini bagaimana ini? Kayak contoh Witan, umur 22 tahun, tapi membela timnas sudah 43 kali. Hmm. Marcelino umur 19 tahun, udah 30 kali sekian gitu loh. Rizky Ridho pun begitu. Jadi sebetulnya ini adalah pemain pemain senior yang kebetulan Cuman masih usianya muda. aja masih muda. Iya, betul. Dan faktor pengalaman itu memang menjadi faktor pembeda. Kita lihat bagaimana Malaysia hancur hancur kacau balau lah di Hmm. event kali ini. Karena ternyata pemain-pemain yang dibawa oleh Garrido, pelatihnya Malaysia, ini adalah pemain-pemain yang memang usianya masih muda, tapi sayangnya mereka punya menit bermain yang sangat rendah di liga sepak bolanya Malaysia. Bagaimana mungkin ya dengan pengalaman yang masih begitu kecil, sedikit katakanlah, Hmm. bisa masuk di event seperti ini? Hmm. Mungkin level usia masih sama nih dengan katakanlah dengan Witan katakanlah ya. Hmm. Tapi menit bermain dia di tingkat klub aja mereka hanya pilihan nomor sekian Iya, gitu loh. betul. Jadi faktor pengalaman ini yang kemudian harus bisa dimanfaatkan oleh timnas kita gitu, Bro. Indonesia beruntung juga Hmm, ya. Saya kira bukan hmm. beruntung karena memang sudah dirancang oleh STY nih. Sudah dirancang, Makanya dia betul, betul, membawa pemain-pemain muda supaya ke depannya ini masih panjang nih usianya nih. Tim yang sudah betul, dia bentuk ini masih punya umur yang lebih panjang. Minimal betul. mungkin di 2002 2030 masih bisa ya, Bro ya. Masih bisa, masih bisa. Artinya pemain-pemain tersebut sekarang udah lompat ke pemain senior. Ya lagi-lagi ke pemain senior. Artinya mereka tetap di posisi yang tersebut ya. Mhm. Nah, ya kita harapkan sekali ya bahwa pembinaan sepak bola kita dengan memakai pemain-pemain muda itu juga diteruskan ya. Karena kalau kita perbandingkan atau kita melihat pada merujuk pada kebijakan klub-klub di liga domestik kita, Hmm. ini juga saya harus mengapresiasi klub-klub di Liga 1 ya. Mhm. Liga 1 kita itu sangat liga yang sangat welcome, liga yang sangat ramah buat pemain-pemain muda. Bagaimana Arkan Kakak yang umurnya masih under 20 ya, itu sudah menjadi pemain reguler di Liga 1 gitu loh. Hmm. Dan Nadine Faris dan segala macam. Itu karena apa? Karena kebijakan dari klub itu memungkinkan gitu loh, Bro. Ini kita sangat beruntung sebetulnya. Ya. Bagus sekali gitu loh. Tapi begini, Bro, apakah Arkan Kakak ini dimainkan di Liga 1 karena dia punya label pemain timnas, Bro? Walaupun timnasnya bukan timnas senior. Ya tentu dong, tentu. Karena untuk menjadi pemain timnas itu kan melalui proses seleksi. Iya, Tidak betul. semua orang bisa tidak semua orang bisa masuk ke dalam label sebagai pemain timnas. Dengan dia punya label timnas, dia punya daya jual yang lebih Ya, besar. ya. Dan dia sepertinya punya legitimasi bahwa kualitas dia di atas dari kualitas orang lain dengan label timnas itu, gitu loh, Ya. Bro. Balik lagi ke pertanyaan awal, bahwa Hmm. STY sekarang dihadapkan pada profesionalisme dan nasionalisme. Ya, Apakah STY akan menunjukkan profesionalismenya di laga Indonesia melawan Korea Selatan ini, Bro? pasti, pasti. Saya yakin sekali ya bahwa kan kalau kita melihat bagaimana STY sepertinya ya ingin mencurahkan seluruh kemampuan dia untuk timnas kita. Ini komitmen dia untuk meningkatkan mutu persepak bolaan timnas kita itu kan udah kelihatan sekali Hmm. gitu loh. Dari tahun 2019 kemudian ada COVID, kemudian dia bolak-balik Korea Indonesia dan sekarang dia juga kan diterpa oleh banyak kontroversi, Hmm. diterpa oleh banyak komentar-komentar yang tidak mendukung dia. Ya, Bahkan sampai betul. saat ini pun masih ada orang-orang yang menyatakan SDW apa sih gitu loh. Nah, ini kan adalah pembuktian dia gitu loh. Bahwa mungkin orang-orang yang macam itu ya, orang-orang yang tidak percaya dengan sebuah proses gitu loh. Jadi ketika anak lahir itu harus udah berusia 20 tahun dan sudah bisa terbang gitu loh. Mungkin itu ya. Ini sebenarnya memang harus ada atau enggak sih orang-orang yang harus berseberangan dengan STY? Kenapa sih tidak berpikir bahwa ini demi Indonesia aja gitu, tidak usah mengomongkan bahwa siapa dan siapanya gitu ya, Bro?
saya pikir di satu sisi ya ini ada baiknya juga ya. Hmm, Karena sebagai kita analogikan ya, hmm, hmm, pemerintahan sebuah negara itu tidak akan berjalan baik tanpa ada pihak oposisi hmm, yang berusaha katakanlah selalu menjadi monitoringnya mereka gitu hmm, loh. Itu sama dengan kondisi yang sekarang. Jadi saya pikir orang-orang seperti ini kadang-kadang dibutuhkan juga untuk bisa menambah motivasi. Dia juga harus bisa membuktikan bahwa omongan si A itu salah gitu loh. hmm, hmm, Jadi STY pun juga tidak boleh sebetulnya ya nyaman dalam posisi dia sekarang. hmm, STY pun juga harus selalu diberikan tantangan-tantangan gitu hmm, loh. Nah, kalau misalkan perpanjangan kontrak STY saat ini sudah ditandatangani katakanlah seperti itulah ya. hmm, hmm, hmm. Tentu target yang diterapkan yang ditentukan oleh PSSI bukan lagi yang sekarang pencapaian yang sekarang. Oh iya Ini tentu, lebih lagi iya tentu, pasti. iya, Nah, itu adalah biar menciptakan STY tidak berada dalam zona yang nyaman gitu hmm, loh. hmm, STY juga harus selalu bisa ini ya menggali potensi dirinya sendiri gitu loh. iya, Nah, ini bagus sebetulnya. Adanya orang seperti itu juga saya merasa ada unsur positifnya juga ya. hmm. Walaupun kadang-kadang kita dengarnya juga kesel banget. Tapi itu saya lihat ada ada unsur positifnya juga gitu loh. Kemudian PSSI juga harus menerapkan target-target yang mungkin target yang lebih realistis lah, Ya. atau target yang lebih tinggi katakanlah dari apa yang dicapai sekarang gitu loh bro. Ya memang benar sih kalau kita mau ngasih target yang tinggi ya juga harus dapat dukungan yang cukup ya. Nggak bisa juga Ah, katakan seseorang diberi perintah sebagai direktur gitu, tapi tidak boleh tanda tangan dokumen kan percuma gitu kan. Ya betul. artinya kan kalau misalnya mau mau sebuah prestasi ya harus didukung yang cukup ya. Dalam hal ini PSSI cukup baik kalau menurut saya. Terbukti salah satunya Iya, mengenai Nathan ya. Nathan sudah balik ke Amsterdam, kemudian dibujuk lagi, minta izin lagi kepada klubnya dan kemudian diberikan kan. Itu sebuah iya, sebuah dukungan yang nyata kalau menurut saya bahwa PSSI bukan mendukung STY-nya ya kalau menurut saya di sini, tapi iya, mendukung timnas Indonesianya. Jadi ini jangan betul. dilihat bahwa timnas Indonesia ini adalah STY, enggak seperti itu juga kan, benar nggak? Enggak, betul. Saya setuju bahwa kepentingannya PSSI untuk mendukung STY adalah kepentingan nasional, bukan untuk mendukung STY. Ya, Hanya betul. kebetulan aja pelatihnya adalah STY gitu Iya, loh. betul. Nah, makanya apa yang dicapai oleh STY sekarang, saya juga harus bisa mengapresiasi dari federasi Iya. gitu loh. Hmm. Federasi pun juga sepertinya memberikan kenyamanan ketika mungkin STY butuh orang gitu Hmm, ya hmm, 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 untuk hmm, fasilitas seperti ini, hmm, kemudian bisa diakomodir oleh PSSI. hmm, hmm. Oke, kita akomodir, tapi lu jangan lupa, lu punya target gitu Iya, loh. betul. Betul. Ah, jadi Jadi ini semuanya target demi Indonesia kan, gitu demi kan? Indonesia gitu loh. Hanya kebetulan STI aja yang jadi pelatih saat ini dan kebetulan juga kelihatan grafiknya naik gitu loh. Iya, iya, iya. Ah, Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai profesionalisme dan nasionalisme. Kalau Sobat sendiri percaya bahwa STY ini profesional dalam menangani timnas Indonesia, khususnya menghadapi Korea Selatan nanti. Artinya kan kalau menang bukan karena balas dendam nih ke pendukung Korea Selatan dulu waktu pelempar di waktu STY dilemparin telur, dan kalau kalah kan bukan berarti STY eh, mengutamakan nasionalisme Korea Selatan. Bukan begitu kan? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. thank you bro.